Baik, mari kita lanjutkan membahas materi pada hari ini dengan membahas topik kedua, yaitu the need for inductive bias. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan inductive bias? Inductive bias itu sendiri bisa diartikan sebagai asumsi-asumsi yang digunakan oleh suatu algoritma untuk mencari solusi yang diinginkan. Ya, sebagai contoh, kita memiliki algoritma bernama candidate elimination yang berfungsi untuk mencari solusi di sebuah permasalahan concept learning. Nah, candidate elimination algorithm ini bisa mencari solusi atau mencapai solusi yang diinginkan yang biasa disebut sebagai true target concept apabila pertama, training example yang diberikan itu bersih dalam artian tidak ada noisy data, ya. Lalu yang kedua adalah target konsep yang kita cari itu berada di initial hypothesis space. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, maka tentu kita memiliki beberapa pertanyaan yang bisa muncul. Contohnya, misalkan, uh, kalau misalkan target konsep itu tidak terdapat di initial hypothesis space, lalu bagaimana? Lalu juga, misalkan, apakah kita bisa, apa ya? Apakah kita bisa untuk membuat sebuah hipotesis space yang besar sehingga kita tidak mengalami permasalahan di nomor 2 ini, di mana target konsep itu kemungkinan tidak berada di initial hypothesis space. Atau misalkan apabila kita memiliki hipotesis space yang besar, seberapa cepat atau seberapa baguskah sebuah algoritma itu bisa menemukan target konsep. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah cukup penting apabila kita ingin melakukan inductive inference. Baik, mari kita coba bahas kembali permasalahan enjoy sport yang sudah kita bahas di topik sebelumnya. Seperti yang sudah kita tahu, di permasalahan enjoy sport, kita hanya menggunakan hipotesis space yang terbatas, di mana hipotesis space yang kita gunakan hanya direpresentasikan dalam bentuk conjunction of attributes value. Hal ini menyebabkan hipotesis space yang kita miliki tidak bisa merepresentasikan disjunctive target concepts ya, seperti sky equal sunny or sky equal cloudy. Ya, bisa kita lihat sebenarnya ekspresi ini cukup simpel ya. Namun karena hipotesis space yang kita gunakan hanya berbentuk conjunction of attributes value, maka ekspresi ini tidak bisa masuk sebagai salah satu prototipe dari target konsep. Ya. Nah, lalu permasalahannya di mana? Nah, apabila kita memiliki training sample seperti ini dan hanya memiliki hypothesis space yang terbatas di mana kita hanya memiliki conjunction of attributes value, ya, maka kita tidak bisa mempelajari dalam hal ini sampel pertama dan sampel kedua. Ya, misalkan di sini bisa kita lihat untuk atribut yang lain nilainya itu selalu sama, perbedaannya hanyalah di atribut sky saja. Nah, permasalahan adalah saat nilainya berubah dari ham ini adalah sunny dan juga cloudy, enjoy sport bernilai yes. Dalam hal ini 1 ya berarti. Sedangkan nilainya rainy adalah sama dengan no. Ya, hal ini menunjukkan kalau misalkan kita memiliki training sample seperti ini, ya, maka dalam hal ini algoritma candidate elimination ya yang tadi kita sudah sedikit singgung itu tidak bisa menemukan target konsep yang ada ya karena asumsi pertamanya itu tidak terpenuhi di mana kita memiliki target training sample yang noisy ya. Jadi di sini adalah termasuk noisy. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hipotesis space yang kita miliki di permasalahan enjoy sport itu kita bisa bilang biased ya, karena hanya menggunakan ekspresi konjunktif saja.
apabila kita hanya menggunakan konjunktif, maka hal tersebut tidak terlalu ekspresif ya, karena tidak bisa merepresentasikan ekspresi yang lain seperti disjunction. Nah, hipotesis yang bias seperti ini ya, biasa kita sebut incomplete hypothesis space. Nah, apabila kita memiliki permasalahan hipotesis space yang bias, tentu kita akan berpikir, oh kalau begitu kita perluas saja hipotesis space yang kita miliki, sehingga hipotesis yang ada itu bisa menampung seluruh kemungkinan hipotesis atau teachable konsep yang ada. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, apabila kita memiliki sebuah problem, sebenarnya seberapa besar hipotesis space yang ada? Nah, hal ini sebenarnya bisa kita hitung di mana the number of distinct subsets that can be defined over a set of X containing n elements is 2 power of n. Ya, jadi sebenarnya banyaknya kemungkinan hipotesis yang ada itu dihitung dari 2 pangkat n. N ini adalah besarnya kemungkinan instances yang ada dan terbentuk dari X ini. Jadi misalkan di permasalahan Enjoy Sport ya, besarnya instance space dari X yang ada itu adalah 96. Lalu seberapa banyak possible konsep yang ada? Nah, hal ini bisa dihitung sehingga jawabannya adalah 2 pangkat 96 atau kurang lebih 10 pangkat 28. Nah, catatan kalau misalkan kita batasi hipotesis space yang ada sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di topik sebelumnya, di mana hipotesis space itu hanya conjunctive expression saja, maka hipotesis space yang kita miliki hanyalah sebesar 973, yang mana sangat bias. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah apabila kita ingin menggunakan unbiased learner atau unbiased hypothesis space. Salah satunya adalah tentu besarnya hypothesis space yang harus kita cari. Di sini kita sudah tahu bahwa apabila kita memiliki instance space sebesar n, maka besarnya hypothesis space yang harus kita cari adalah 2 pangkat n. Nah, misalkan di Enjoy Sport ya, kalau misalkan kita memiliki training example dengan besar 4, maka besarnya hypothesis space yang masih harus kita cari ya, adalah sebesar 2 pangkat 92. Nah, 2 pangkat 92 ini ya, sebenarnya sering disebut sebagai version space. Nah, kalau misalkan kita memakai unbiased hypothesis space, terutama di concept learning saat menggunakan candidate elimination algorithm, maka bisa kita buktikan bahwa apabila kita menggunakan unbiased learner, maka kita tidak bisa mengetahui target konsep atau correct function yang ingin kita cari, yang ingin kita dapatkan, sampai seluruh possible konsep itu kita lihat. Dalam artian, kita harus tahu seluruh training examples, seluruh kemungkinan yang ada. Ya, hal ini tidak terjadi apabila kita memiliki asumsi-asumsi di biased learner. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa bias free learning itu hampir tidak mungkin dilakukan. Mengapa? Karena seluruh kemungkinan data yang ada itu harus kita masukkan ke dalam training apabila kita menggunakan bias free learning. Di sini ada beberapa lesson learned ya yang ditulis. Yang pertama adalah a learner that makes no a priori assumptions regarding the identity of the target concepts, which is a bias-free learner, has no rational basis for classifying any unseen instances. Lalu yang kedua adalah the key idea here is that the learner generalizes beyond the observed training data to infer the classification of new unseen instances. Jadi kedua hal ini ya, terutama hal yang terakhir ini tidak bisa dilakukan kalau misalkan kita menggunakan bias-free learning. Lalu pertanyaan yang ada, yang kemungkinan besar muncul adalah kalau misalkan asumsi yang kita miliki salah, ya, lalu bagaimana?
Nah, kalau misalkan prior assumptions atau inductive biases yang kita gunakan itu salah, maka tentu saja our learner, dalam hal ini algoritma kita, kemungkinan besar akan melakukan kesalahan dalam klasifikasi untuk beberapa contoh atau instances yang ada, untuk terutama yang tidak pernah kita lihat. Nah, disinilah menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui ya dan mengerti permasalahan apa permasalahan yang ingin kita selesaikan menggunakan sebuah metode machine learning. Nah, ini adalah formulasi dari inductive bias sendiri. Misalkan di sini kita memiliki konsep learning algorithm yang bernama L, lalu kita memiliki sebuah kumpulan instances yang bernama X dan juga target konsep C, maka training examples kumpulan training examples DC adalah sebenarnya sebuah set dengan kumpulan ya paired elements of X ya, di mana X ini ada instance dan juga label yang ada dari target konsep yang ada ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita memiliki sebuah fungsi ya bernama L XIDC ya, maka sebenarnya ini menunjukkan klasifikasi terhadap instance XI menggunakan algoritma L setelah L ini dilatih menggunakan training examples DC. Nah, untuk inference-nya sendiri, jadi inference itu maksudnya setelah algoritma tersebut dilatih, itu sebenarnya ada dua, yaitu inductive inference step dan deductive inference step. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, walaupun kita mencoba mencari general rules menggunakan inductive learning, seperti yang sudah dijelaskan di topik sebelumnya, pada saat kita melakukan testing, yang ingin kita lakukan sebenarnya adalah deductive inference step. Dalam artian, setelah pada saat pelatihan kita mendapatkan general rules menggunakan inductive learning, namun pada saat testing kita ingin melakukan klasifikasi ataupun tugas yang sama terhadap unseen data itu sebenarnya menggunakan inductive inference. Jadi secara definisi, inductive bias of L adalah ya any minimal set of assumptions B such that it is sufficient to justify its inductive inferences as deductive inferences. Ya, jadi sebenarnya inductive bias of L ini adalah algoritma L, ya adalah minimal set assumptions of B. Ya, jadi di sini dilihat harus ada set asumsi bernama B sehingga kita bisa melakukan inductive inference secara deduktif. Nah, jadi yang ingin kita kembangkan sebenarnya adalah equivalent deductive system. Ya, jadi ini adalah perbandingan antara inductive learning dan deductive learning. Kalau inductive learning, the learner discover a general rules by observing examples, sedangkan deductive learning adalah the learner is given a general rule, and then the learner can apply the general rule to specific examples, especially and usually the unseen examples. Ya, jadi kalau misalkan di inductive system di sini ya, kita memiliki training examples dan lalu juga di sini nanti ada new unseen instances ya. Nanti di sini inductive systemnya itu misalkan menggunakan algoritma candidate elimination algorithm dan terdapat sebuah hipotesis space age ya. Maka kalau misalkan kita bisa memiliki sebuah equivalent deductive system di mana ada sebuah inductive bias atau assumptions yang digunakan pada saat melakukan tugas untuk new unseen instances. Nah, lalu sebenarnya mengapa kita harus mengetahui inductive bias ini? Salah satu keuntungan kita mengerti akan adanya inductive bias adalah yang pertama, kita harus mengerti bahwa pada saat inductive learning, kita mendapatkan general rules melalui training examples yang ada.
Nah, namun pada saat yang sama, kalau misalkan kita tidak mengetahui inductive bias yang ada, maka kita tidak bisa menggunakan rule yang sudah kita dapatkan ke unseen atau unseen data ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rule yang ada untuk data-data yang belum pernah kita lihat. Tapi kalau misalkan kita mengetahui dan menggunakan inductive bias dengan benar, maka kita bisa mengasumsi bahwa data-data yang belum pernah kita lihat dan tidak digunakan di training ya, di pelatihan, itu bisa kita selesaikan menggunakan general rules ya yang kita dapatkan pada saat inductive learning training ya. Lalu yang kedua adalah kita bisa membedakan algoritma-algoritma pelatihan yang ada ya sesuai dengan kekuatan inductive bias yang dimiliki. Ya. Contohnya, misalkan di concept learning, itu ada 3 algoritma yang biasa digunakan. Yang pertama itu rote learner algorithm, yang kedua adalah candidate elimination, lalu yang ketiga adalah find S algorithm. Nah, di rote learner, itu sebenarnya tidak memiliki inductive bias apa-apa. Ya. Lalu kalau misalkan di candidate elimination, ya, maka inductive biasnya itu adalah target konsep C yang ingin kita cari itu harus terdapat di hypothesis space H. Sedangkan untuk algoritma find S, maka inductive biasnya adalah sama seperti candidate elimination, tapi ditambahkan sebuah inductive bias di mana instance yang tidak pernah terlihat itu dianggap sebagai negative instances ya. Jadi dianggap hari-hari yang tidak baik atau tidak yang oleh Aldo itu tidak senang melakukan motorsport. Nah, yang paling penting adalah kemudian kita bisa menjawab pertanyaan, kalau misalkan kita memiliki inductive bias lebih kuat, maka generalisasi level sebuah algoritma itu lebih kuat atau tidak. Oke, mari kita bahas beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik ini. Yang pertama adalah inductive learning algorithms itu sebenarnya bisa melakukan klasifikasi terhadap data-data yang belum pernah dilihat di training karena adanya inductive bias yang implisit ya, sehingga kita bisa menemukan hipotesis yang konsisten. Lalu yang perlu diingat lagi adalah sebenarnya pada saat testing kita bisa melakukan deductive inference karena adanya inductive bias. Lalu yang kedua adalah kalau misalkan kita memiliki unbiased hypothesis space ataupun unbiased learner, maka algoritma ini sebenarnya tidak mungkin bisa melakukan klasifikasi terhadap data-data yang belum pernah dilihat atau unseen examples. Ya. Nah, lalu di sini akan kita bahas sedikit ya, ada paling tidak dua jenis ya, dua kategori inductive bias secara umum. Yang pertama inductive bias di mana kita melakukan restriksi terhadap besarnya hipotesis space atau hipotesis space bias ya. Dalam hal ini ya, mengecilkan besarnya hipotesis space. Lalu yang kedua adalah preference bias. Dalam hal ini kita mengurutkan jenis-jenis hipotesis yang lebih kita inginkan. Contohnya kita menginginkan menggunakan polinomial yang lebih kecil dibandingkan polinomial yang besar. Nah, ini termasuk dari inference bias. Nanti kalau misalkan kita sudah masuk ke pembahasan mengenai linear regression, ini ada nanti kita bisa lihat perbedaan antara lasso regression dan juga ridge regression. Ini adalah sebenarnya termasuk di preference bias. Baik, itu saja topik mengenai inductive bias.
berikutnya kita akan membahas topik lainnya, yang mana kita akan melihat bagaimana kita bisa melakukan evaluasi terhadap hipotesis-hipotesis yang ada.